Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Irfan Kurniawan dari Universitas Cyber Asia. Baik, di sini saya akan menyampaikan presentasi hasil UAS di mata kuliah Manajemen Investasi. Baik, langsung saja ke materi. Kita masuk ke data awal yaitu analisis saham dan obligasi. Jadi seorang investor ingin menempatkan dananya pada dua aset berbeda, yaitu ada di saham dan obligasi, dan meminta Anda sebagai konsultan keuangan mengevaluasi kinerja portofolio yang sudah ia miliki sebelumnya. Anda diberikan data sebagai berikut. Jadi ada yang pertama yaitu analisis saham. Perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar 2.000 per lembar. Nah, investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Nah, jika tingkat pengembalian yang disyaratkan K adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Gunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon model. Jadi kita masuk ke saham atau Gordon Growth model. Datanya yaitu dividen sekarang sama dengan 2.000. Pertumbuhan dividennya yaitu sama dengan 10%. Nah, tingkat returnnya sendiri yang disyaratkan yaitu 15%. Jadi langkah yang pertama itu kita hitung dividen tahun depan. Jadi dividen tahun depan tuh D1 sama dengan D0 dikali 1 ditambah G. Nah, D1 sama dengan 2.000 dikali 1,10 itu sama dengan 2.200. Jadi langkah yang kedua yaitu hitung nilai intrinsik saham. Jadi kita pakai rumus Gordon model yaitu nilai intrinsik saham ini di D1 per K dikurang G. Itu sama dengan 2.200 per 0,15 dikurang 0,10. Itu sama dengan 2.200 per 0,5. Nah, nilai intrik sahamnya yaitu 44.000. Jadi kemudian kita masuk ke analisis obligasi. Investor juga melirik obligasi dengan nilai normal 10 juta, jangka waktu 5 tahun. Dan tingkat bunga kuponnya itu 12% per tahun. Itu dibayar tahunan. Nah, jika tingkat bunga pasar saat ini 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Jadi nilai nominal tuh atau FV itu sama dengan 10 juta. Nah, kuponnya itu sama dengan 12% dikali 10 juta. Itu sama dengan 1.200.000 per tahun. Jangka waktu 5 tahun. Bunga pasarnya tuh sama dengan 10%. Jadi langkah yang pertama itu kita hitung nilai sekarang si kuponnya. Jadi rumusnya PV anuitas. PV kupon itu sama dengan kupon dikali 1 dikurang 1 per 1 ditambah R per R. Nah, itu sama dengan 1.200.000 dikali 1 dikurang 1 per 1, 10 pangkat 5 per 0,10. Nah, jadi PV kuponnya itu sama dengan 1.200.000 dikali 3.790 itu sama dengan 4.848.960 rupiah. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua yaitu hitung nilai sekarang nominal. Jadi PV nominal itu sama dengan 10.000 per 1,10 per 5. Nah, PV nominalnya itu sama dengan 6.209.000. Lalu langkah yang ketiga yaitu harga wajar obligasi. Harga obligasi ini sama dengan PV kupon ditambah PV nominal. Jadi harga obligasi itu sama dengan 4.548.960 rupiah ditambah 6.209.000. Jadi harga obligasi ini sama dengan 10.757.960 rupiah.
Nah, kesimpulannya itu harga wajar tuh lebih besar dari nilai nominal. Maka obligasi dijual pada harga premium. Nah, penjelasannya karena kupon 12% itu lebih besar dari bunga pasar 10%. Maka obligasi lebih menarik sehingga investor mau membayar lebih mahal. Lalu kita masuk ke evaluasi portofolio. Saat ini investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Jadi rata-rata return portofolionya yaitu 18%. Nah, rata-rata return bebas resiko itu di 6%. Kemudian beta portofolionya 1,2. Nah, kemudian standar deviasinya yaitu 20%. Kemudian return marketnya sebesar 14%. Lalu kita masuk ke poin C yang pertama, yaitu sebagai konsultan kita diminta untuk menganalisis dan mempresentasikan poin-poin berikut. Itu yang pertama, dan analisis nilai intrinsik, yaitu tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama. Kemudian bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah 45.000, apakah saham tersebut layak dibeli atau under value ataupun dijual over value. Jadi kita masuk ke analisisnya langsung, yaitu dari data dari soal sebelumnya ya. Dividen saat ini tuh D0 sama dengan 2000. Nah, pertumbuhan dividennya sendiri yaitu G sama dengan 10%. Nah, tingkat return yang disyaratkan yaitu sama dengan 15%. Jadi langkah yang pertama, kita hitung dividen tahun depan. Dividen satu sama dengan tuh dividen dikali satu plus pertumbuhan dividen. Kemudian di satunya sama dengan 2000 dikali 1,10 itu sama dengan 2200. Lalu yang ke langkah yang kedua yaitu hitung nilai intrinsik saham. Gordon model ya. Nilai intrinsik sama dengan D1 per K dikurang G. Nilai intrinsiknya yaitu 2200 per 0,15 dikurang 0,10. Nah, jadi nilai intrinsiknya yaitu 2200 per 0,05 sama dengan 44.000. Kemudian perbandingan dengan harga pasar, yaitu harga pasar saat ini sama dengan 45.000, sedangkan nilai intrinsiknya yaitu 44.000. Jadi karena harga pasar lebih besar nilai intrinsik, maka saham tersebut overvalued atau terlalu mahal lah. Nah, jadi keputusan buat untuk investasinya itu saham tidak layak dibeli, lebih baik ditahan atau dijual. Ini masuk yang ke poin C2, yaitu sebagai konsultan diminta untuk menganalisis dan mempresentasikan poin-poin berikut. Jadi ada penilaian obligasi, yaitu jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan harga bunga pasar. Jadi penilaian obligasinya itu data obligasi sama dengan nilai nominalnya tuh di 10 juta. Jadi kuponnya tuh sama dengan 12%, itu jadinya 1.200.000 per tahun. Jadi bunga pasarnya itu sama dengan 10%. Logika penilaiannya yaitu jika kupon lebih besar daripada bunga pasar, itu sama dengan obligasinya premium. Namun jika kupon lebih kecil dari bunga pasar, itu sama dengan obligasi diskon. Namun jika kupon sama dengan bunga pasar, itu artinya obligasi at par. Kesimpulannya, karena kupon 12% lebih tinggi dari bunga pasar 10%, maka obligasi memberikan pendapatan lebih besar dibandingkan obligasi baru di pasar ya. Jadi investor mau membayar lebih mahal, terus harga obligasi di atas nilai nominal atau premium. Lalu kita masuk ke evaluasi kinerjanya, yaitu hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolinya telah bekerja dengan baik atau mengalahkan pasar atau tidak ya. Jadi kita lihat datanya, itu return portofolio jika dirupiahkan itu sama dengan 8%. Return bebas resikonya yaitu 6%, kemudian return market
itu sama dengan 14%, kemudian betanya 1,2, terus untuk standar deviasinya yaitu 20%. Indeks rumusnya sendiri itu Sharp itu sama dengan RP dikurang RF per OP. Jadi 18% dikurang 6% per 20%. Jadi 12% per 20% yaitu sama dengan 0,6. Interpretasinya yaitu setiap satu unit resiko menghasilkan return tambahan 0,6 unit. Ini menunjukkan kinerja cukup baik dan efisien terhadap resiko. Lalu menurut indeks Jensen atau alpha, alpha ini sama dengan RP dikurang RF plus beta, kemudian RM dikurang RF. Itu artinya 18% dikurang 6% ditambah 1,2 dalam kurung 14% dikurang 6%. Itu sama dengan 18% dikurang 6% ditambah 9,6%. Itu sama dengan 18% dikurang 15,6%. Itu sama dengan plus 2,4%. Jadi interpretasinya yaitu alpha positif berarti return aktual lebih tinggi dari return yang seharusnya menurut pasar. Jadi kesimpulan investornya sendiri itu dari segi aspek saham untuk hasilnya tuh overvalued atau sebaiknya tidak membeli. Nah, untuk obligasinya sendiri hasilnya tuh sebenarnya premium, kupon lebih menarik dari pasar. Nah, untuk Sharp-nya sendiri 0,6 ini sama dengan kinerja cukup efisien. Dan kemudian aspek Jensen-nya sendiri itu plus 2,4%, itu sama dengan mengalahkan pasar. Eh, Lalu kita masuk ke kesimpulan manajerial yaitu manajer portofolio berhasil mengalahkan pasar dan bekerja dengan baik karena mampu menghasilkan return lebih tinggi dari yang diharapkan berdasarkan resiko yang diambil. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Terima kasih.